Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti. Saya dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat kami, yakni meningkatkan keberhasilan menyusui dengan pelatihan kader ASI. Ini adalah tim pengabdian masyarakat kami, terdiri dari ketua saya sendiri Yuni Astuti, kami dari Program Studi Ilmu Keperawatan, kemudian email saya yuni.astuti@umy.ac.id. Tim pengabdian masyarakat ini beranggotakan Bu Rizky Oktavia dari Program Studi Ilmu Keperawatan dan mahasiswa keperawatan Muhammad Taufik Nurrahman, Fitri Melani, Topan Ahmad Wibisono, Sayuti, dan Jihan. Outline terdiri latar belakang, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat, metode pelaksanaan, hasil dan implikasi, serta kesimpulan. Latar belakang kenapa kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat saat ini adalah karena salah satunya angka kematian bayi di Indonesia saat ini masih tinggi, yakni mencapai 24/1000 kelahiran. Dan salah satu yang menjadi penyebab kematian bayi adalah karena gizi buruk, yakni mencapai 45%. Nah, ASI sendiri atau air susu ibu itu merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan pada bayi baru lahir. Dan karena ASI mengandung zat gizi dan antibodi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Selain itu, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan juga direkomendasikan menurut WHO dan UNICEF. Di Indonesia sendiri, cakupan pemberian ASI eksklusif saat ini baru mencapai 68,74%. Sedangkan cakupan pemberian ASI di Provinsi Jawa Tengah saat ini baru mencapai 45,20%. Angka ini masih belum mencapai dari target nasional yang sudah ditetapkan, yakni 47%. Nah, keberhasilan pemberian ASI ini sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni karena dukungan suami, dukungan tenaga kesehatan, sosial budaya, dan pengetahuan ibu. Nah, kader kesehatan sebagai salah satu lini terdepan yang dekat dengan masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan menyusui ini. Nah, dengan pemberian pengetahuan dan motivasi terhadap ibu menyusui dari kader kesehatan yang dekat dengan masyarakat ini mampu meningkatkan motivasi ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Nah, apalagi pada masa pandemi COVID saat ini, pemberian ASI perlu ditingkatkan bagi bayi untuk meningkatkan imunitas bayi. Jadi untuk masa pandemi ini, ibu perlu dimotivasi untuk tetap memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Nah, tujuan dari dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader kesehatan dalam memberikan edukasi tentang manajemen laktasi dan pijat oksitosin sebagai salah satu metode untuk meningkatkan produksi ASI. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan seminar, demonstrasi, dan roleplay serta dilakukan evaluasi. Nah, seminar dilakukan di awal. Nah, ini disampaikan materi pertama tentang manajemen laktasi, yakni terkait dengan bagaimana proses menyusui, bagaimana cara menyusui yang baik, bagaimana posisi menyusui, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui. Nah, selanjutnya juga disampaikan tentang bagaimana cara menyimpan ASI yang baik pada ibu-ibu bekerja, serta disampaikan bagaimana sih cara menyusui pada masa pandemi COVID seperti ini. Jadi walaupun masa COVID seperti ini tetap jaga jarak, ibu harus tetap memberikan ASI bagi bayinya. Nah, selain itu juga disampaikan materi tentang pijat oksitosin sebagai salah satu metode untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, setelah diberikan materi, selanjutnya dilakukan demonstrasi dan roleplay. Nah, demonstrasi di sini meliputi terkait bagaimana cara memberikan edukasi tentang posisi menyusui dan cara menyusui. Jadi bagaimana kader itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi dilakukan demonstrasi, kemudian dilakukan roleplay langsung oleh kader ASI yang sudah ditentukan, yang sudah terpilih. Nanti langsung mempraktekkan langsung roleplay kepada salah satu kader yang sudah ada juga. Nah, evaluasi dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pendampingan pada kader kesehatan setelah dilakukan pelatihan. Nah, hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat, tingkat pengetahuan kader kesehatan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pelatihan
Jadi sebelum dilakukan kegiatan, diketahui bahwa 80% kader kesehatan memiliki pengetahuan yang rendah terkait dengan manajemen laktasi dan pijat oksitosin. Nah, setelah dilakukan kegiatan pelatihan, ternyata tingkat pengetahuannya meningkat, yaitu menjadi cukup sebanyak 50% dan yang pengetahuan tinggi itu sebanyak 30%. Nah, selain itu, terdapat perbedaan rata-rata dan perbedaan rata-rata skor tingkat pengetahuan kader kesehatan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pelatihan. Sebelum dilakukan kegiatan pelatihan, rata-rata tingkat pengetahuan adalah 46,5 atau rendah rata-rata tingkat pengetahuannya. Sedangkan setelah dilakukan pelatihan, rata-rata tingkat pengetahuan kader kesehatan cukup, yaitu 69,5. Selanjutnya, kegiatan ini setelah dilakukan kegiatan pelatihan, tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan. Nah, ini adalah salah satu contoh kader kesehatan yang memberikan edukasi manajemen laktasi, proses menyusui pada ibu menyusui. Nah, implikasinya adalah dengan diketahui dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan dalam memberikan edukasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kader kesehatan. Jadi setelah kemarin kita lakukan wawancara, kader kesehatan merasa puas dan percaya diri untuk memberikan edukasi terhadap ibu menyusui di wilayahnya. Nah, kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa 50% kader kesehatan memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan 30% tingkat pengetahuannya tinggi. Kemudian rata-rata tingkat pengetahuan kader kesehatan setelah diberikan pelatihan meningkat menjadi 69,5% dan kader ASI mampu memberikan edukasi menyusui bagi ibu menyusui di wilayah kerja masing-masing. Oke. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LP3M dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung kami tim pengabdian dalam memberikan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.